Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Hansen di sini. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya tentang Atomic Habit. Ya. Di dalam video ini saya pengen sharing tentang satu hal yang sangat menarik. Berapa banyak di antara Anda mungkin merasa takut untuk memulai, takut untuk melakukan presentasi, takut untuk prospek, takut untuk follow up, takut nggak ngerti, takut salah, takut nggak bisa. Berapa banyak ayo? Pasti banyak lah ya. Yang mudah-mudahan setelah video ini Anda sudah tidak mengalami lagi. Jadi di buku ini teman-teman ya, di bab 11 itu ada seorang guru besar dari sebuah universitas di Florida yang bikin kontes, bikin sebuah percobaan terhadap para mahasiswanya. Dia ini adalah Mr. Jerry Ullman. Ini adalah guru besar di Universitas di Florida, jurusan fotografi. Nah, dia membagi mahasiswanya di jurusan fotografi tersebut ke dalam dua kelompok. Satu kelompok disebut dengan kelompok kualitas, satu kelompok disebut dengan kelompok kuantitas. Ya. Dan mereka memberikan, dan Mr. Jerry ini memberikan tugas yang sama kepada kedua kelompok ini, yaitu apa? Memberikan foto terbaiknya mereka. Hanya perbedaannya adalah apa? Untuk kelompok kuantitas, mereka dinilai tidak dari seberapa bagus fotonya, tetapi dinilai dari berapa banyak jumlah foto yang mereka setorkan. Kalau mereka store sampai dengan 100 foto, mereka dapat skor A. Kalau mereka mengirimkan 90 foto, mereka dapat nilai B. Kalau mereka mengirimkan 80 foto, mereka mendapatkan nilai 80 dan seterusnya. Sedangkan untuk kualitasnya, untuk kelompok yang kualitas teman-teman ya, profesor ini tidak meminta kelompok ini untuk mengirimkan banyak foto. Ya, pokoknya katanya kamu kirimkan saja foto terbaik kamu, dan saya akan menilai foto tersebut sesuai dengan estetika yang ada, seperti itu. Nah, di akhir masa percobaan tersebut, di akhir masa tesnya tersebut, teman-teman tahu gak apa yang terjadi? Menurut teman-teman, kelompok mana yang menang? Kelompok kuantitas yang hanya memikirkan jumlah banyaknya aja, atau kelompok kualitas yang penting satu foto tapi mesti yang bagus? Yang mana menurut teman-teman? Yes, yang menjawab kuantitas, Anda benar. Di akhir periode mereka melakukan percobaan, ternyata mahasiswa-mahasiswi yang dalam kelompok kuantitas itu menghasilkan karya-karya yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang melakukan mereka dapatkan hasil terbaik dibandingkan kelompok kualitas. Kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Kan ternyata ya, jadi di akhir semester tuh semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas. Nah, kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Karena selama semester itu mahasiswa kelompok kuantitas sibuk bikin foto. Mereka bereksperimen akhirnya kan, karena kan usia kumpulin banyak tuh. Akhirnya dia foto cepet, kurang nih, tambahin lagi. Bereksperimen mereka, main di pencahayaannya lah, komposisinya lah, nguji berbagai metode lah, di ruang gelap, ruang terang, segala macam. Dan mereka belajar dari kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan, teman. Jadi kenapa kelompok kuantitas lebih berhasil, lebih mengirimkan karya yang terbaik? Karena apa? Karena mereka melakukan perbaikan terus. Sedangkan nih, jadi dalam proses pembuatan foto tersebut, mereka akhirnya sambil mengasah keterampilan. Sedangkan kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan. Mereka berpikir bagaimana ya cara membuat satu foto yang the best nih. Kayaknya gue mesti bikin kayak gini nih. Gue mesti bikin kayak gini. Kayaknya harus kayak gini nih. Kayaknya mesti kayak gini nih. Oh, kayaknya kalau kayak gitu kurang bagus deh. Kayaknya begini lebih bagus nih. Nah, mereka itu mereka tuh bener-bener fokus gimana caranya membuat satu foto yang sempurna. Akhirnya apa? Mereka sibuk memikirkan konsep-konsepnya doang. Mereka sibuk berpikir bagaimana tekniknya atau bagaimana perencanaannya, tetapi mereka sedikit melakukannya, sehingga hanya sedikit melakukan sebuah perbaikan dalam setiap karya-karya yang mereka lakukan dan yang mereka hasilkan. Nah, inilah teman-teman ya,
kadang-kadang orang itu terlalu sibuk. Mereka terlalu takut untuk melakukan sesuatu karena mereka berpikir mereka takut salah, mereka takut nggak bisa, mereka takut gagal, dan mereka berharap ketika mereka melakukan semua berjalan dengan baik-baik saja, semuanya langsung sempurna gitu. Mereka berharap seperti itu. Padahal teman-teman, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan segala sesuatu yang langsung menjadi sempurna, teman-teman. Tidak ada. Semua itu berproses. Ketika kita berjalan awal-awal waktu masih kecil, kita belajar berjalan, kita terjatuh. Tapi dari situ kita belajar, oh ternyata cara berdirinya supaya kita bisa stabil adalah seperti ini. Pertama kali kita menulis angka 1 kok penyok-penyok. Tapi kemudian kita belajar, oh ternyata angka 1 cukup tarik garis lurus saja ke bawah. Ketika kita menulis angka 5 seperti ini, kok nggak bagus ya? Ternyata kita bisa perbaiki dan akhirnya kita bisa menulis angka 5 dengan lebih baik dan lebih bagus lagi. Termasuk yang namanya melakukan presentasi, termasuk yang namanya melakukan promosi, termasuk yang namanya melakukan follow up, termasuk yang namanya melakukan yang namanya motivasi, inspirasi, grup meeting, bawakan training dan segala macamnya. Ya teman-teman, di dunia ini tidak ada yang namanya kesempurnaan. Tetapi ketika Anda banyak melakukan presentasi, ya, banyak melakukan presentasi dan Anda melakukan proses evaluasi, Anda perbaiki dan lakukan lagi, evaluasi, perbaiki, lakukan lagi, evaluasi, perbaiki, lakukan lagi, hasilnya akan membuat Anda menjadi seorang presenter yang lebih luar biasa, akan menjadikan Anda seorang leader yang lebih luar biasa, akan meningkatkan rasio closing Anda. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, janganlah takut dalam melakukan sesuatu prosesnya kita, ya, janganlah takut dalam melakukan sebuah kesalahan, karena kesalahan-kesalahan itu akan membawa Anda, menyadarkan Anda terhadap sesuatu yang lebih tepat dan lebih benar dan lebih baik, ya. So buat teman-teman, segitu aja video kita daripada hari ini. Semoga Anda bisa mengambil pembelajaran dari video hari ini dan Anda mulai berani untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan tanpa perlu menunggu sebuah kesempurnaan. Sukses buat kita semua, salam maksimal dan better life with MC.